Polres Aceh Tamiang sediakan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menghibur masyarakat. Ada hal unik dalam pembuatan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini di Kuala Simpang. Ide yang unik dan sangat memukau warga masyarakat kali ini terlihat dari ornamen dan dekorasi pos pantau, yaitu diantaranya terdapat ornamen poster keluarga besar Upin Ipin dan miniatur robot Transformer yang merupakan idola anak-anak. Pada pos pantau pengamanan Natal dan tahun ini juga tetap disediakan pos vaksin. Selain tempat yang strategis dan dibuat ornamen yang sedemikian rupa, Polres Aceh Tamiang berharap pos ini tidak hanya pos pengamanan biasa namun berharap dapat menghibur masyarakat. Kunjungan pos pantau pengamanan Natal dan Tahun Bapak Kapolres mengajak unsur Forkopimda Aceh Tamiang selepas pelaksanaan penarikan undian umroh tahap 3. Pada kesempatan tersebut, Bapak Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali SIK menyampaikan bahwa pos pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini sengaja tampil beda, tidak hanya menyediakan tempat pelaksanaan vaksin tapi juga adanya pos pantau pengamanan yang mempunyai ornamen yang diharapkan dapat menghibur masyarakat. Beliau juga berharap agar masyarakat tidak perlu ragu dan takut kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas karena sesungguhnya aparatur kepolisian adalah melayani masyarakat. Hiburan kepada masyarakat, kita siapkan untuk lokasi vaksin juga di sini. Jadi sekaligus kita satu paket, ajak vaksin, silakan berfoto, ya kan, dan tidak berkerumun tentunya. Tujuannya itu. Oh ya. Terus terkait malam ini Pak, apakah ada teknik tersendiri atau kegiatan-kegiatan yang harus sampaikan sekalian ke masyarakat Pak? Untuk malam ini tentunya kita melakukan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Kita himbau masyarakat kita, ya kan, untuk patuh prokes, bermasker dan sebagainya. Kita ajak vaksin, khususnya vaksinasi. Kita percepat. Malam ini pun kita berikan layanan. Terkait yang datang dari luar Pak, luar dari Indonesia Aceh, seperti apa Pak kira-kira? Untuk masyarakat dari luar pun apabila memang berkeinginan vaksin, baik dosis 1 maupun dosis 2, kita persilakan Pak. Karena alhamdulillah kita capaian kita sudah tinggi dan stok vaksin kita juga tinggi, makanya kita tidak menghentikan layanan untuk masyarakat dari luar Aceh Tamiang kita berikan. Kenapa? Karena masyarakat yang lain juga perlu vaksin, kita berikan. Ada ini Pak, ada untuk pengajian kendaraan untuk pemeriksaan penumpang dari luar Pak. Untuk pemeriksaan ada di pos perbatasan. Pelaksanaan kunjungan pos pantau pengamanan Natal dan tahun ini dilanjutkan pers rilis terkait pelaporan kinerja Polres Aceh Tamiang dalam tahun 2021. Pada kesempatan ini juga Bapak Kapolres AKBP Imam Asfali SIK mengharapkan agar tetap terjalin kerjasama yang baik dari semua pihak demi terciptanya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan bersama seluruh masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Waka, Kasih Humas, rekan-rekan awak media. Di penghujung tahun ini kami dari Polres Aceh Tamiang akan sedikit rilis terhadap hasil kerja selama satu tahun ini di tahun 2021. Yang pertama dari gangguan Kamtibmas yang terjadi selama 2021, terdapat 445 gangguan dan ini sudah ditangani dan 337 sudah diselesaikan, yang sisanya masih dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Apabila dibandingkan dengan 2020 mengalami peningkatan kurang lebih 7% angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang. Kemudian dari
laka lantas sendiri ini juga mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021 kurang lebih 18%. Artinya semakin hari angka laka lantas ini juga mengalami peningkatan. Ini perlu kita lakukan edukasi secara bersama. Kita ingatkan masyarakat kita untuk patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan. 2020 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang kurang lebihnya 1.878 pelanggar. Di 2021 turun kurang lebih 26% jadi 1.378 pelanggar. Berbicara perkembangan COVID di wilayah Aceh Tamiang, untuk saat ini alhamdulillah kita tidak ada kasus positif yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu berkat kerjasama kita semua. Masyarakat kita sudah mulai mengerti, sudah mulai patuh terhadap prokes. Nah, ini yang menghambat laju pertumbuhan daripada COVID. Di satu sisi lain, adanya percepatan vaksinasi juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya angka COVID. Alhamdulillah saat ini kegiatan vaksinasi atau percepatan vaksinasi di Kabupaten Aceh Tamiang per data kemarin, ini data hari ini belum masuk, itu sudah 67,4. Kemungkinan insya Allah di penghujung tahun ini, di 31 Desember ini mungkin nanti bisa mencapai 70%, dan kita harus optimis bahwa itu kita bisa mencapai 70%, sehingga kerja kita bisa tertuntaskan. Kita tidak punya pekerjaan rumah yang lain, tinggal kita selesaikan kewajiban kita nanti di tahun depan itu di dosis 2 dan persiapan terhadap vaksinasi anak. Itu yang harus kita persiapkan juga ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Apa ada yang perlu ditanyakan rekan-rekan? Terkait kasus narkoba, khusus narkoba ya. Narkoba kita juga mengalami peningkatan. Namun kan kita bisa selesaikan semua terhadap kasus-kasus narkoba. Kita juga tahu narkoba ini juga merambah kepada usia dini, usia anak. Nah, ini yang kita harus sama-sama melakukan edukasi supaya masyarakat kita jauh dari narkoba, tidak menjadi penyalahguna narkoba. Kemarin kita di Aceh Tamiang, kita juga berupaya membuat layanan ruang prarehab sebagai contoh di Polsek Solo. Itu yang pertama di wilayah kita di Aceh Tamiang. Ini gagasan daripada ruang prarehab itu sendiri permintaan dari masyarakat yang tidak sudah anggapan terhadap anak-anak, yang tidak tahu lagi harus menyampaikan apa kepada anaknya, sehingga gagasan itu disampaikan kepada Muspika khususnya di Kecamatan Serui. Barulah kita akomodir, kebetulan kita masih memiliki tempat atau area yang bisa digunakan untuk membangun ruangan prarehab itu. Jadi itu yang
kita lakukan khususnya di wilayah Kecamatan Serui. Jadi itu sangat penting, itu sangat membantu juga. Kenapa? Karena apabila usia anak yang sudah terlanjur pengguna ini tidak direhab, ini nanti akan kasihan kembali. Ini yang harus kita perhatikan, ini harus menjadi kebudayaan kita bersama. Kita juga sudah menyampaikan juga kepada BNN Aceh Tamiang supaya mendorong juga terlaksananya rehab kepada penyalahguna, khususnya pengguna, karena mereka merupakan korban daripada narkotika itu sendiri. Harapan saya ke depan generasi muda kita Aceh Tamiang usia produktif tidak menggunakan itu, meninggalkan hal-hal yang demikian. Harus berpikir ke depan, harus berpikir maju untuk bersama-sama membangun Aceh Tamiang. Pak, mungkin ada sedikit himbauan untuk malam tahun baru ini, Pak. Untuk malam pergantian tahun, kami dari Polres Aceh Tamiang beserta jajaran menghimbau masyarakat tidak euforia, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Pergantian akhir tahun ini harus kita maknai untuk berpikir ke depan, untuk melangkah ke depan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Kita sukseskan kegiatan vaksinasi, kita percepat vaksinasi supaya masyarakat kita sehat, sehingga ekonomi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini bisa tumbuh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kasus curanmor, Pak, 2021. Kasus curanmor 2021. Curanmor 2021 ada 27 kasus. Curanmor 2021 ada 23 kasus. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunannya tidak signifikan, memang hanya satu kasus. Di mana 2020 ada 28 kasus, 2021 ada 27 kasus. Dan ini bisa kita selesaikan 12 kasus, dan sisanya masih dalam proses penyelidikan. Yang lain Apa itu tenang? Untuk sejauh ini, Pak, apa dan kasus terhadap tindakan seksual terhadap anak, Pak? Terhadap anak, kita menjadi konsen kita juga konsen terhadap perlindungan anak. Kejahatan anak ini banyak, ada pelecehan seksual dan sebagainya. Kita juga konsen ke sana, anak harus kita lindungi, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Ada aturan tersendiri yang mengatur. Kita juga konsen ke arah sana. Kira ada berapa kasus yang sudah Untuk kasus anak 2021 ada 16 kasus yang sudah selesai, artinya clear. Ini 9 kasus, 6 masih dalam proses penyidikan. Pak, sedikit mungkin ada diberlakukan pengetatan untuk masyarakat luar yang mau masuk ke Aceh sendiri, Pak? Seperti apa? Untuk masyarakat yang luar Aceh, kita melakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan di perbatasan sana. Nah, kita sediakan juga di sana ada aplikasi Peduli Lindungi. Kita juga menyediakan vaksin. Vaksin tidak mungkin kita lakukan di sana karena di sana terlampau sepi. Ya kan, kita fokuskan di sini. Kenapa? Karena di sini kepadatan masyarakat, kerumunan masyarakat lebih banyak, sehingga kita memberikan pelayanan fokus di tengah kota. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang mau masuk Aceh diinformasikan dari kawan-kawan yang berada di perbatasan untuk melaksanakan vaksinasinya di sini. Bagi masyarakat yang belum vaksin sendiri nanti seperti apa sanksinya, Pak? Bagi masyarakat yang mau masuk Aceh dan belum vaksin, sanksinya seperti apa?
kita arahkan untuk vaksin. Kita arahkan untuk vaksin. Kenapa masyarakat yang masuk ini, masyarakat yang mobilisasi, ini kan juga punya kepentingan. Dia juga punya berbagai urusan yang harus kita akomodir, namun tetap kita berikan layanan untuk vaksin. Berarti Polres Aceh Tamiang memfasilitasi untuk dilakukannya vaksin, Pak? Iya, Polres Aceh Tamiang memberikan fasilitas untuk itu. Oke, cukup ya, udah maghrib ya. Yuk. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelang malam kegiatan dilanjutkan dengan menertibkan kendaraan umum yang datang dari luar Aceh Tamiang. Bagi pengendara dari yang ditertibkan tidak hanya dipertanyakan surat kelengkapan kendaraan tapi juga dipertanyakan tentang vaksin guna memutus mata rantai virus corona, dan tentunya bagi masyarakat yang belum melakukan vaksin akan divaksin di pos yang sudah disiapkan. Hingga berita ini diturunkan kondisi di pos pantau pengamanan Natal dan Tahun sangat kondusif. Ahmad Ruslim, MTV Aceh Tamiang melaporkan.